Tetapi satu-satunya mukjizat yang digunakan oleh Rasulullah untuk membuktikan kenabiannya adalah Al-Quran. Begitu, dan itu sudah lebih dari cukup. Oleh karena itu maka Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, ma min nabiyyin minal anbiya, tidak ada satupun nabi illa utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihil bashar, kecuali pasti diberikan mukjizat yang bisa digunakan bukti keimanan bagi orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim, yang malam hari ini insyaallah kita masuk ayat 181 dari Quran surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. اللهم ارحمنا بالقرآن. لقد سمع الله قول الذين قالوا Inna Allaha faqiru wa nahnu aghniya. Laqad sami'a, sungguh telah mendengar. Maksud dari sungguh telah mendengar adalah tahdid, yaitu intimidasi. Seperti orang mengatakan aku wis krungu, artinya awas, saya sudah dengar. Ini adalah intimidasi. Laqad sami'a Allahu, sungguh Allah telah mendengar. Qaulal ladzina qalu, perkataan orang-orang yang mengatakan
Innallaha faqirun, sesungguhnya Allah itu miskin. Wa nahnu aghnia, sedangkan kita ini adalah orang-orang yang kaya. Sanaktubu ma qalu, kami akan mencatat, kata Allah, sanaktubu ma qalu, kami akan mencatat ma qalu, apa yang mereka katakan, maknanya akan kami balas. Wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin, begitu juga kami akan catat, maknanya akan kami balas tindakan pembunuhan mereka terhadap para nabi bighairi haqqin, dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq, dan kami katakan kepada mereka kelak di akhirat, di neraka, dzuqu, rasakanlah oleh kalian semua, 'adzabal hariq, siksa yang sangat membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum, hal yang demikian itu sebab ma qaddamat aydikum, apa yang telah lakukan aydikum, tangan kalian, sebab ulah tangan, sebab perbuatan kalian. Wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid, dan sesungguhnya Allah laisa bidhallamin, tidaklah zat yang menzalimi, bukanlah zat yang menzalimi, lil 'abid, kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pada ayat 180 Allah menyinggung-nyinggung orang-orang yang bakhil, yaitu orang-orang yang tidak mau menunaikan kewajiban mereka dalam harta mereka, yang mana harta merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada ayat 180 kaitannya adalah dengan orang-orang munafik secara spesifik, yang mereka mengatakan kepada sejumlah orang di tengah-tengah masyarakat Madinah, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu, jangan kalian sumbang, jangan kalian kasih uang, jangan kalian dukung dengan dana orang-orang yang ada di sekeliling Muhammad itu sampai mereka tinggalkan Muhammad. Ini adalah orang-orang munafik. Meskipun memang ayat ini, ayat 180, mencakup mereka yang tidak menunaikan zakat, sebagaimana yang pada pekan lalu telah kita sampaikan. Mereka semua adalah alladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih, orang-orang yang pelit terhadap anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka. Jangan mengira bahwa itu adalah sebuah kebaikan bagi mereka, sebaliknya itu adalah keburukan, dan kelak mereka di hari kiamat akan dikalungi dengan apa yang mereka dulu di dunia pelit terhadapnya. Sedangkan dalam ayat 181 ini Allah menyinggung tentang orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi setelah Allah mengancam mereka yang pelit terhadap hartanya dari kalangan orang munafik dan orang-orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kemudian mengancam orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi juga memiliki tipe yang sama, yaitu mereka pelit, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana orang-orang Yahudi itu menuduh Allah pelit. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, Allah itu pelit. Bahasa kiasannya yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Maknanya Allah itu pelit, kata orang-orang Yahudi.
Lalu dibantah oleh Allah, ghullat aidihim, merekalah yang pelit. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Sebaliknya Allah zat yang maha murah, yunfiqu kaifa yasha, dia memberikan bagaimana dia menginginkan. Jadi orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang pelit. Nah, karena kepelitan mereka itu, mereka sampai-sampai ya, tidak menunaikan kewajiban-kewajiban harta mereka. Maka di dalam ayat 181 ini Allah juga menyinggung orang-orang Yahudi yang mereka juga pelit. Tetapi tidak sebatas pelit. Sebaliknya, orang Yahudi memiliki kejahatan yang jauh lebih jahat dibanding sebelumnya, yang mereka mengatakan yang mereka pelit terhadap hartanya, sedangkan Yahudi tidak hanya pelit terhadap hartanya, tetapi justru Yahudi mengatakan Allah itu miskin, kita yang kaya, katanya. Lah kok bisa mereka mengatakan Allah itu miskin, kita yang kaya? Nah, sebab turunnya ayat ini, adalah ketika orang-orang Yahudi itu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan?" Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik, yudha'if lahu, maka Allah akan melipat gandakan balasan baginya. Jadi bahasa Quran yang mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ini difahami oleh Yahudi ya sebenarnya, akan tetapi mereka sengaja menolak Al-Quran, mereka sengaja mencari celah untuk menolak Al-Quran dan bahkan meledek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meledek kaum muslimin dengan mengatakan, oh berarti ini bukti bahwa Allah kalian itu miskin. Kalau Allah minta pinjaman kan berarti miskin. Gak ada orang kaya itu minta pinjaman, kata orang-orang Yahudi itu. Nah, kalau Allah itu minta pinjaman, berarti Allah miskin. Nah, Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'if lahu, siapakah yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, akan Allah lipat gandakan balasan bagi dia. Nah, itu difahami oleh orang Yahudi dengan makna yang sesungguhnya. Sebenarnya mereka faham maksudnya adalah sedekah, ya, maksudnya adalah infak, sedekah. Tapi kemudian digunakan oleh orang Yahudi untuk meledek, untuk ya menolak Al-Quran dan meledek Rasul Muhammad SAW, meledek kaum muslimin dengan mengatakan, ini loh buktinya kalau Tuhannya Muhammad itu miskin. Berarti kita ini orang kaya, katanya. Karena nggak ada orang minta utang kalau bukan orang miskin. Nah, mereka mengatakan seperti itu. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, siapa yang mengatakan seperti itu? Ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan, orang yang mengatakan kata-kata itu, kata-kata innallaha faqiru wa nahnu aghniya, Allah itu miskin, kita ini orang kaya, adalah Huyai bin Akhtab, sang Yahudi namanya Huyai bin Akhtab. Sebagian riwayat menyebutkan ada orang Yahudi bernama Fanhas bin Azura. Fanhas bin Azura ini pendeta Yahudi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa sahabatnya, diantaranya adalah Abu Bakar, untuk mendatangi orang-orang Yahudi, mengajak mereka kepada Islam.
Nah, akhirnya Abu Bakar datang kepada Fanhas bin Azura tadi, yang mana Fanhas ini adalah seorang pendeta Yahudi. Ketika diajak oleh Abu Bakar untuk masuk Islam, Fanhas bin Azura ini mengatakan, ma bina ilallahi min hajah. Kita nggak butuh Allah, katanya ya. Ma bina min hajah ilallah. Kita nggak butuh Allah. Wa innahu la faqirun. Sebab justru Allah itu yang miskin. Kita nggak butuh Allah. Allah itu miskin. Walau kana ghaniyan lamastaqradna amwalana kama yaz'umu sahibukum, katanya Fanhas. Kalau Allah itu kaya, nggak mungkin Allah minta hutangan, minta pinjaman dari kita ini, seperti kata temanmu itu, yaitu Muhammad. Nah, itu katanya Fanhas bin Azura. Mendengar jawaban itu, Abu Bakar marah dan langsung ya menempeleng Fanhas, hampir mati, nggak jadi tapi nggak mati. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, dari peristiwa tersebut turunlah ayat laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kita ini kaya. Jadi kalau kita pahami dari konteks ayat ini, sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat, kita menjadi paham bahwa makna laqad sami'a, sungguh telah mendengar, itu maknanya adalah ancaman. Kenapa seperti itu? Karena ucapan innallaha faqirun wa nahnu aghniya, Allah miskin, kita yang kaya, meskipun sebenarnya Yahudi itu tidak meyakini demikian. Ya, Yahudi tidak meyakini bahwa Allah itu miskin, tidak. Tentu saja mereka tahu Allah ini maha kaya, Allah ini mencipta alam semesta ini. Tapi karena penolakan mereka terhadap Rasul Muhammad SAW, penolakan mereka terhadap Al-Quran, ya, karena kebencian mereka, kedengkian mereka terhadap Nabi Muhammad SAW, terhadap Islam, mereka kemudian mencari celah untuk menolak Al-Quran, untuk menolak Islam. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengatakan Quranmu itu salah. Ya, sebab Quranmu mengatakan Allah itu miskin gitu. Nah, kemudian mereka mengatakan, ya, Yahudi mengatakan innallaha faqirun, Allah itu miskin, wa nahnu aghniya, kita kaya. Nah, ucapan seperti ini, meskipun sebenarnya Yahudi itu tidak meyakini isinya, tapi digunakan untuk mengolok-olok, digunakan untuk menolak ya Al-Quran, digunakan untuk meledek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meledek umat Islam. Maka ini merupakan sebuah tindakan yang sangat ya besar, tindakan yang merupakan tindakan kekufuran, ya. Ismun azim, merupakan dosa yang sangat besar, wa kufrun ala kufur, dan merupakan kufur di atas kekufuran. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, sehingga maknanya Allah mengancam mereka. Sanaktubu ma qalu, Allah kemudian mengatakan sanaktubu ma qalu, kami mencatat apa yang mereka katakan. Maksudnya kami mencatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni mereka. Dicatat, tidak akan dihapus oleh Allah. Bukan berarti maknanya dicatat, begitu bukan, tetapi maknanya ya dicatat oleh Allah adalah Allah tidak akan menghapus dosa mereka, Allah tidak akan mengampuni ya tindakan keji mereka ini, tindakan jahat mereka ini. Allah akan membalas mereka. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya, dan Allah juga akan membalas tindakan mereka berupa pembunuhan terhadap para nabi bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkit-ungkit peristiwa yang sudah sangat lama terjadi, yaitu adalah pembunuhan
terhadap nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Yang menjadi pertanyaan, bukankah yang membunuh adalah orang-orang Yahudi di zaman dulu, bukan Yahudi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa pula Allah Subhanahu Wa Taala mengungkit-ungkit itu di hadapan orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi, dan bahkan Allah mengatakan waqat lahumul anbiya, dan tindakan mereka membunuh para nabi bi ghairi haqqin, seolah-olah mereka juga ikut membunuh para nabi. Maka jawabannya, memang benar yang melakukan pembunuhan terhadap para nabi dari kalangan Bani Israel adalah pendahulu-pendahulu mereka. Akan tetapi karena orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah juga pengikut orang-orang Yahudi pada zaman sebelumnya, dan bahkan juga membenarkan, mengakui atau setuju dengan tindakan nenek moyang mereka, maka bisa dikatakan mereka juga ikut terlibat dalam pembunuhan. Ini sering kita sampaikan ya, bahwa sekedar setuju atau mendukung, membenarkan terhadap kejahatan, hakikatnya kita telah melakukan kejahatan. Itu yang sering saya sampaikan. Ada kejahatan itu aktif, ada kejahatan itu pasif. Ada kemaksiatan itu aktif, ada kemaksiatan itu pasif. Ini sering saya sampaikan, dan itu adalah gaya Al-Quran. Dulu di awal-awal surat Al-Imran, Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan ya, seperti itu, tentang orang-orang Yahudi yang mereka dikatakan oleh Allah membunuh para nabi. Loh, yang membunuh para nabi itu kan Yahudi zaman dulu, bukan Yahudi zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya, iya betul. Tetapi orang-orang Yahudi di zaman Nabi mengakui, membenarkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Radu bima fa'alathu aslafuhum, mereka ridho dengan apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka, sehingga mereka juga tercatat sebagai pembunuh para nabi. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan waqat lahumul anbiya, dan masih saya catat dan akan saya catat, mana yang akan saya balas pembunuhan mereka terhadap para nabi. Siapa yang akan Allah balas atas tindakan membunuh para nabi itu? Yahudi-Yahudi dulu yang terlibat dalam pembunuhan, dan juga siapa saja dari kalangan Yahudi yang membenarkan, menyetujui tindakan pendahulu mereka. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq, dan kelak di akhirat Allah mengatakan, kelak di akhirat kami akan katakan sebagai bentuk ejekan kepada kalian, dzuqu 'adzabal hariq, rasakanlah siksa yang membakar. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ayat 181 ini konteksnya adalah ancaman terhadap orang-orang Yahudi yang mana mereka memiliki kejahatan. Apa itu? Itu kejahatan verbal dengan mengatakan Allah miskin, mereka kaya, meskipun mereka tidak meyakini isinya, tetapi mereka telah melakukan ledekan terhadap Quran, ledekan terhadap Islam, ledekan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejahatan verbal dengan mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia, dan ini adalah kekufuran. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang Yahudi juga karena tindakan mereka membunuh para nabi. Apakah mereka yang dulu terlibat secara langsung membunuh para nabi, ataukah orang-orang belakangan termasuk yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka ikut membenarkan, ikut setuju dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jadi ayat 181 ini sekali lagi kaitannya dengan orang-orang ahli kitab, tapi kemudian oleh Allah ya disangkut pautkan dengan ayat 180 posisinya, karena bicara tentang persoalan
infak, bicara tentang persoalan kebakhilan atau sifat kikir yang ada pada manusia, ada pada munafik dan juga ada pada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir ahli kitab. Nah, dengan begitu kita menjadi paham bahwa orang mukmin tidak selayaknya punya sikap kikir, begitu. Oleh karena itu maka ada satu hadis mengatakan la yajtami'ul iman ma'al bukhli. Iman itu tidak berkumpul dengan sifat kikir. Mananya kalau orang mukmin benar-benar mukmin, dia tidak akan kikir terhadap hartanya. Tidak mungkin dia tidak menunaikan hak-haknya harta, baik haknya Allah seperti zakat ataupun haknya sesama manusia seperti sedekah dan infak kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Kalau dia benar-benar orang mukmin, maka dia tidak akan kikir terhadap hartanya. Dzalika bima asaw, dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzallamin lil 'abid. Nah, kita perhatikan di sini ayat 182 ada yang berbeda redaksinya. Kalau tadi Allah mengatakan laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu, sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan. Ini kan bentuknya adalah orang ketiga. Ya, alladzina qalu ini orang-orang ketiga. Tapi di ayat 182 Allah beralih dengan menggunakan bahasa orang kedua. Dzalika bima qaddamat aydikum. Hal yang demikian itu sebab ulah tangan kalian, ya. Kenapa Yahudi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa? Jawabannya dengan sebab ulah tangan mereka. Tapi di sini Quran mengatakan sebab ulah tangan kalian. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab istilahnya adalah iltifat. Jadi pindah dari bentuk ghaib, bentuk orang ketiga ke bentuk orang kedua. Nah, dalam rangka apa? Ada maksud-maksud tertentu. Ada maksud-maksud tertentu melakukan iltifat atau pindah. Padahal yang dimaksud dengan kalian ini siapa? Ya Yahudi. Akan tetapi ya cara Allah menyampaikan ini, bahasa Al-Quran ini memiliki kekhasan ya tersendiri, memiliki keunikan dan keindahan serta kekuatan yang tidak ada dalam bahasa kitab atau bahasa manusia manapun ya. Dzalika bima qaddamat aydikum, yang demikian itu sebab ulah tangan kalian, sebab dosa-dosa yang telah kalian perbuat. Wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid, dan sesungguhnya Allah bukanlah zat yang menzalimi hambanya. Artinya ayat 182 Allah mengancam sedemikian rupa, memberikan azab sedemikian rupa terhadap orang-orang Yahudi, itu bukan karena kezaliman Allah. Allah tidak pernah melakukan kezaliman, tapi itu adalah balasan yang setimpal bagi tindakan orang-orang kafir, tindakan ahli kitab yang meledek Nabi, meledek Islam, ya, kejahatan verbal mereka, innallaha faqirun wa nahnu aghnia, dan juga kejahatan non verbal mereka yaitu membunuh para nabi. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Alladzina qalu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya tentang orang-orang Yahudi. Ya, Allah membuka keburukan-keburukan orang Yahudi di dalam ayat 181, 182 sampai 184 ini Allah membuka keburukan-keburukan Yahudi. Alladzina qalu, mereka itu orang-orang yang mengatakan innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kita, telah mengambil janji kepada kita, alla nu'mina li rasulin, agar kita tidak beriman kepada rasul manapun, hatta ya'tiyana bi qurban, hingga rasul itu mendatangkan kepada kita bi qurbanin, kurban yakni hewan yang disembelih lalu dibawa
ke atas bukit, ta'kuluhun nar, kemudian dilahap oleh api. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, tradisi pada zaman Bani Israel adalah bahwa salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi, gak semuanya ya, sebagian nabi Bani Israel adalah membuktikan kenabiannya dengan cara menyembelih kambing, lalu kambing itu diletakkan di atas bukit, kemudian dilahap oleh api. Jadi api turun dari langit, jeret, langsung melahap kambing tersebut dan tidak ada sisa sama sekali. Itu sebagai bukti bahwa dia adalah Rasul. Jadi bukti kerasulan, bukti kenabian, bukti kerasulan seorang nabi tadi adalah dengan cara berkurban, lalu kemudian kurban itu diletakkan di atas bukit, kemudian kurban itu dilahap oleh api sampai habis tanpa sisa. Ini adalah bukti kenabian. Kalau tidak dilahap berarti tidak terbukti kenabiannya, begitu. Nah, orang-orang Bani Israel ya, begitu caranya Allah Subhanahu wa taala membuktikan kenabian seorang nabi kepada mereka. Meskipun tidak semuanya para nabi dari kalangan Bani Israel seperti itu, tetapi memang ada di kalangan Bani Israel yang nabinya Allah buktikan mukjizatnya dengan cara memberikan kurban lalu dilahap oleh api. Masalahnya adalah orang-orang Yahudi ini kemudian mengeneralisir setiap nabi harus begitu. Nah, begitu. Bukan mengeneralisir karena mereka itu ingin kebenaran, bukan, tetapi karena alasan untuk menolak kenabiannya, kerasulannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan kalau Muhammad Rasul, kalau Muhammad Nabi, ya buktikan dong dengan cara menyembelih kurban, terus taruh di atas bukit, dilahap api atau tidak. Begitu kata mereka. Dan mereka mengatakan Allah sudah berjanji kepada kita, mengambil janji kepada kita agar kita tidak beriman kepada Rasul manapun sampai Rasul itu mendatangkan kurban lalu dilahap oleh api. Nah, ucapan orang-orang Yahudi ini sebenarnya bukan dalam rangka agar Nabi membuktikan kenabiannya dengan cara ini, tetapi semata-mata untuk ta'annud, yaitu untuk bahasa Jawanya ngengel-ngengel, mempersulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu bahwa para nabi itu punya mukjizat yang berbeda-beda. Jadi mengeneralisir mukjizatnya harus seperti itu sebuah kesalahan itu sendiri sebenarnya. Andai kata mereka berangkat dari kejujuran. Tapi ini kan tidak, mereka memang sengaja mencari alasan agar bisa menolak Rasulullah. Nah, salah satu alasan yang mereka kemukakan adalah, ya kalau Muhammad Nabi, syaratnya buktikan dulu dengan cara berkurban terus dimakan api, ya, dibakar oleh api. Nah, ini cuma alasan saja sebenarnya, bukan untuk membuktikan yang sesungguhnya. Nah, andai kata mereka itu jujur, itu pun sebuah kesalahan, karena yang namanya mukjizat para nabi terserah Allah, dan Allah memberikan mukjizatnya beda-beda. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain beda. Begitu pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mukjizatnya, tetapi satu-satunya mukjizat yang digunakan oleh Rasulullah untuk membuktikan kenabiannya adalah Al-Quran. Begitu, dan itu sudah lebih dari cukup. Oleh karena itu maka Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, ma min nabiyyin minal anbiya, tidak ada satupun nabi illa utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihil bashar,
kecuali pasti diberikan mukjizat yang bisa digunakan bukti keimanan bagi orang yang beriman. Nabi mengatakan, wa inna makana alladhi utitu wahyan auhallahu ilayya. Yang Allah berikan kepada saya sebagai mukjizat itu adalah wahyu. Yang Allah wahyukan kepada saya itu Al-Quran. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Maka dengan mukjizat ini aku berharap pengikutku kelak di hari kiamat paling banyak. Kenapa? Karena mukjizat Al-Quran ini mukjizat khalidah, mukjizat yang abadi, bisa dibuktikan di sepanjang sejarah manusia. Sejak 14-15 abad yang lalu Quran menjadi mukjizat sampai sekarang, sehingga semua orang bisa menyaksikan kemukjizatan Al-Quran, bukan hanya zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Dengan demikian pengikut Nabi Muhammad menjadi yang paling besar di antara seluruh para nabi. Ini beda dengan mukjizat para nabi terdahulu, akan selesai dengan selesainya nabinya. Bukti kalau tongkatnya Nabi Musa menjadi ular tidak bisa dibuktikan sekarang. Bukti kalau Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati tidak bisa dibuktikan sekarang. Tapi bukti kalau Quran itu wahyu bisa dibuktikan sejak dulu sampai sekarang, sampai waktu yang tidak ada batasnya. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi andai kata orang-orang Yahudi itu sebenarnya berangkat dari kejujuran, berangkat dari ketulusan, ingin mukjizat seperti yang dulu Allah berikan kepada sebagian nabi dari Bani Israel, yaitu kurban tadi, itu pun sudah salah. Karena memberikan mukjizat itu ya terserah Allah, dan Allah membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain dalam mukjizatnya. Nah, apalagi ini sebenarnya bukan dalam rangka meminta bukti kebenaran, tetapi sekedar klis, sekedar cari-cari alasan untuk menolak Al-Quran, untuk menolak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka jawaban Al-Quran apa? Jawaban Allah apa? Allah nggak melayani mereka, tapi Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Qad ja'akum rusulun," sungguh telah datang kepada kalian rusulun, para rasul, min qabli, sebelumku, bil bayyinat, dengan membawa banyak mukjizat, wa billadzi qultum, dan juga membawa apa yang kalian katakan, yaitu membawa mukjizat berupa kurban yang kemudian dilahap oleh api. Tapi buktinya kalian falima qataltumuhum, maka kenapakah mengapakah kalian membunuh mereka, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Maknanya kalian itu cuma alasan. Sebab rasul-rasul sebelum saya sudah banyak, mereka semua membawa mukjizat, bukti kebenaran mereka, dan sebagian dari mereka juga sudah membawa apa yang kalian inginkan, yaitu kurban lalu dilahap oleh api. Tapi apa buktinya kalian? Kalian tetap membunuh mereka. Berarti kalian itu memang tidak ingin kebenaran. Kalian itu memang suka cari alasan saja. Begitu kata Quran, falima qataltumuhum, atau apa alasan kalian membunuh mereka? Buktinya mereka juga sudah membawa kurban dan dilahap oleh api, tapi kalian justru membunuh mereka. Berarti apa? Nah, kan begitu maknanya. Nah, ini kan sebuah hujjah yang tidak bisa dibantah lagi. In kuntum shadiqin, maknanya kalian itu memang pendusta. Cari-cari alasan saja. Kemudian pada ayat 184 Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara rasulnya, memberikan tasliyah. Tasliyah itu semacam menenangkan rasulnya. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu kecewa. Kenapa? Fa in kadzabuka, maka jika mereka mendustakan kamu wahai Muhammad, jika orang-orang Yahudi itu mendustakan kamu wahai Muhammad, gak usah bersedih, tidak usah kecewa, tidak usah kaget. Kenapa? Faqad kudziba rusulun min qablik, sebab sungguh rasul-rasul sebelum kamu juga telah didustakan. Ja'u bil bayyinat, mereka semua rasul-rasul sebelum kamu juga datang membawa bukti-bukti kebenaran.
waz-zuburi, dan membawa ya kitab-kitab, ya membawa az-zubur, ya maknanya apa namanya, az-zubur di sini adalah ya membawa kitab-kitab, kemudian wal kitabi, dan juga membawa kitab yaitu kitab Taurat, al-muniri, yang memberikan cahaya atau menerangi. Jadi kalau soal bukti-bukti, ya Muhammad, para rasul sebelum kamu sudah membawa bukti itu semuanya, ya membawa mukjizat yang mereka minta, membawa kitab Zabur, membawa kitab Taurat, sudah datang semuanya kepada mereka, tapi mereka tetap mendustakan. Jadi kalau mereka mendustakan kamu, wahai Muhammad, kamu nggak usah kaget, nggak usah ya sedih. Jadi begitu kira-kira maknanya. Nah, dengan kata lain berarti memang orang Yahudi ini ya memiliki tabiat dari nenek moyangnya, ya Daniel. Daniel itu artinya ngeyel banget, ya. Jadi memang memiliki tabiat yang sangat buruk sekali, diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai ya nenek moyang mereka sampai yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu juga sampai sekarang orang Yahudi ini memang ngeyel, ya pokoknya memiliki watak yang sangat jahat sekali. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ayat 183 sampai 184 tadi ya masih berbicara tentang orang-orang Yahudi yang kaitannya ini sebenarnya melanjutkan pembahasan tentang atau melanjutkan kaitannya dengan masalah bakhil atau pelit tadi, yang itu konteksnya tidak bisa dilepaskan dari mau'idhah atau nasihat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan persoalan yang dihadapi atau yang sedang dihadapi kaum muslimin pasca perang Uhud. Oleh karena itu pada ayat 185 ini Allah kemudian melanjutkan atau meneruskan nasihat atau kemudian pesan-pesannya berkaitan dengan masalah peristiwa Uhud, yaitu masalah kematian 185. Karena sudah ada insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.